حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rasyid rahimahullahu ta'ala masih di pertengahan muka surat 149. Wa fiha dalilun annal Qur'an nazala bil lughatil arabiyyah. Dan di dalam ayat tadi ada dalil bahwasanya Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab. Wa takallama Allah subhanahu bil Qur'ani biha. Dan Allah ketika berfirman dengan Al-Qur'an, yaitu mengucapkan Al-Qur'an adalah dengan bahasa Arab. Tidak seperti keyakinan sebagian orang-orang orang-orang Asy'ariyah dan Kullabiyah itu. Kita nggak tahu Allah dengan bahasa apa, itu adalah apa yang di dalam diri Allah. Tetapi diungkapkan oleh Jibril dan Muhammad dengan bahasa sesuai dengan bahasa kaumnya. Ini adalah tuduhan berat. Na'udzubillah, mereka yang sok tahu. Wa fiha raddu ala man za'ama annahu yajuzu tarjumatul Qur'an bil lughatil a'jamiyah. Dan di dalam ayat tadi ada bantahan terhadap orang yang menyatakan boleh menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa-bahasa ajam. Maksudnya menerjemahkan itu apa? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu betul-betul kita bawa kepada bahasa lain tanpa kita menyertakan bahasa aslinya. Betul-betul kita seperti buku terjemahan langsung aja. Bahasa ini adalah ucapan masyayikh, bahasa Arab, kita terjemahkan, bukan itu. Maksudnya adalah seperti itu tidak boleh untuk yang Al-Qur'an. Harus huruf aslinya tetap ada. Nah, baru di bawahnya atau di sampingnya disebutkan terjemahnya dengan bahasa ini demikian, yaitu sekedar pendekatan. Tidak boleh dia menggantikan lafaz-lafaz aslinya. Li'annal Qur'an mu'jizun bi lafdhihi wa ma'nah. Karena Al-Qur'an itu mukjizat baik dari lafadznya, demikian pula dari sisi maknanya. Bukan hanya maknanya yang mukjizat, berita masa depan, berita masa lalu, bukan, tapi juga dari sisi lafadznya. Dia juga mengandung mukjizat, faedah-faedah yang mengagumkan. Yang dengan itulah terbagi-bagi para ulama menjadi orang yang pandai, orang yang lebih pandai, orang yang sangat pandai, dan seterusnya, sesuai dengan kemampuan mereka di dalam mendalami Al-Qur'an. Dan ini difatwakan oleh Lajnah Daimah, yaitu tidak boleh kita menerjemahkan Al-Qur'an ke bahasa lain kemudian kita jadikan itu sebagai pengganti Al-Qur'an. Tetap bahasa aslinya harus ditampilkan di situ. Dan ini yang dilakukan oleh kaum muslimin, alhamdulillah. Tetap ada huruf-huruf aslinya ditampilkan. Qauluhu bil haqq, dengan kebenaran, ay bisidqi wal adl, dengan kejujuran dan keadilan. Tayyib. Liyusabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman, ay yazidahum yaqinan wa imanan, yaitu menambahkan kepada mereka keyakinan dan keimanan. Kenapa? Yang namanya keyakinan adalah apa? Sabatul hukum, yaitu kokohnya hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani, kalau hukum di hati dia itu kokoh, bahwasanya memang yang datang adalah si Amr, maka dia tidak ragu, yang datang memang Amr. Atau kalau perkara yang lain, tergantung hukum apa yang diinginkan, menghukumi bahwasanya inilah yang benar, maka dia akan kokoh di situ dan tidak goncang kedua kakinya. Demikian pula menambahi keimanan, semakin iman itu kuat, maka dia akan semakin kokoh kedua kakinya itu. Qauluhu wa huda, ay bayanun wa nurun wa basirah, sebagai penjelasan, sebagai cahaya, dan sebagai ilmu yang kuat. Basirah, kata Syekhul Islam, dia adalah ilmun wa bayyinat, itu basirah, ilmu dan bukti-bukti yang jelas, keterangan yang jelas. Wa yutlaqul huda wa yuradu bihi ma yaqirru fil qalb. Istilah hidayah dan boleh jadi yang diinginkan adalah sesuatu yang menetap di dalam hati, minal iman, yaitu berupa keimanan. Wa hadza la yaqdiru ala khalqihi fi qulubil ibadi illallah. Tidak ada yang mampu untuk mencipta itu tadi di dalam hati para hamba kecuali Allah. Untuk masalah apa? Masalah hidayah yang terkait dengan taufik, bukan hidayah yang terkait dengan bayan dan irsyad. Kalau taufik memang hanya di sisi Allah, hanya milik Allah Ta'ala semata. Qala Ta'ala innaka la tahdi man ahbab, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya adalah apa? Memasukkan keimanan di dalam hati dia, memberikan taufik
untuk orang ini beriman. Al-ayah. Wa yutlaqu wa yuradu bihi bayanul haqqi wa tawdihuh. Dan terkadang diistilahkan hidayah dan yang diinginkan adalah penjelasan akan kebenaran dan keterangan, wa dalalatu alaih, dan petunjuk yaitu penunjukan kepada kebenaran tadi, wal irsyadu ilaih, bimbingan kepada kebenaran tadi, yaitu kita membimbing, kita menjelaskan yang benar ini. Nah, ini manusia mampu melakukan itu. Qala ta'ala wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau itu benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Intaha min Ibnu Katsir. Ya, ini tafsir Al-Baqarah yang pertama muka surat 137. Wa khussisatil hidayatu bil muslimin, dan hidayah di dalam ayat ini dikhususkan untuk kaum muslimin saja. Likhtisasihim bin naf'i bil Qur'an, karena hanya mereka lah yang mendapatkan manfaat dengan Al-Qur'an. Adapun orang-orang kafir apa itu? Wala yazidudz zalimina illa khasara. Al-Qur'an tidak menambahi orang-orang yang zalim kafir itu kecuali kerugian. Mukmin saja yang mampu mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Li'annahu huwa binafsihi huda, karena Al-Qur'an itu sendiri memang hidayah. Walakin la yanaluhu illal abrar, tetapi hidayah tadi tidak diraih kecuali orang-orang yang berbakti. Kama qala ta'ala hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa di ayat berapa itu ya? 185 kah mungkin? Mengatakan hudal linnas, petunjuk untuk manusia semuanya. Sementara di awal-awal Al-Baqarah mengatakan hudal lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Apakah terjadi taksis? Mungkin terjadi taksis, atau mungkin seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, bahwasanya manusia yang sebenarnya adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana kata Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, bahwasanya sifatul kamal, bahwasanya suatu istilah dengan al kalau dia itu dimutlakan, maka yang dimaksudkan pertama kali adalah al-kamil dari jenis tadi. Makanya kalau an-nas bukan semata-mata manusia, bukan bashar, tapi memang makhluk-makhluk yang layak dikatakan sebagai manusia. Yaitu siapa? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka apa itu? Kal an'ami balhum adall. Mereka adalah bagikan binatang ternak, bahkan mereka yang lebih sesat. Makanya yang layak dikatakan manusia adalah orang-orang yang beriman. Yang lain-lain adalah apa? Mirip manusia, padahal mereka yang binatang, orang-orang kafir itu. Dan seperti bahkan kalau Imam Ibnul Qayyim lebih tegas lagi di dalam kitab Nuniyah beliau mengatakan manusia yang sebenarnya adalah ahlus sunnah wal hadis. Nah, yang lain-lain cuma syibhun nas, mirip aja. Iya, selain ahlus sunnah wal hadis, siapa yang mau kokoh untuk di atas keimanan? Yang lain-lain lebih suka apa? Meniru orang kafir, lebih suka tasyabuh dengan orang kafir. Kalau disuruh ikut Rasulullah, ini budaya Arab saja. Bagaimana meniru Rasulullah tidak suka, tapi meniru orang kafir yang mereka suka mengikuti akhlak binatang, mereka suka. Maka betul, walaupun Ibnul Qayyim terkadang kalimatnya seperti itu, ini betul. Manusia yang hakiki adalah ahlus sunnah wal hadis saja. Itu kenyataannya. Kadang kita nasihati orang-orang yang tidak mau ikut sunnah, pening kita. Kadang lebih mudah untuk mengajari sebagian kucing kadang. Manusia kadang degil. Walaupun kita nggak boleh kasar-kasar gitu kepada sembarang orang. Cuma inilah makna yang diinginkan. Kenapa dalam ayat itu mengatakan hudal linnas? Dalam ayat ini adalah hudal lil muttaqin. Karena manusia yang sebenarnya adalah orang yang bertakwa. Baik. Qauluhu wa busyra, al-busyra wal bisyarah, kabar gembira. Huwa awwalu khabarin sar, dia adalah berita yang menggembirakan yang pertama. Wal busyra yuradu biha amron, kabar gembira itu terkadang yang diinginkan adalah dua perkara. Ahaduhuma, yang pertama bisyaratul mukhbir, kabar gembira. Nggak tahu ini karena nggak ada harakatnya kita sulit. Mungkin mukhbar kah? Kabar gembira untuk orang yang diberi kabar, al-mukhbar. Wasani sururul mukhbar, kegembiraan orang yang diberi kabar itu tadi. Jadi bisyarah itu adalah beritanya. Boleh jadi bisyarah itu adalah keadaan jiwa orang yang mendapatkan berita tadi. Qala ta'ala lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka akan mendapatkan kegembiraan di dalam kehidupan dunia dan di akhirat.
Boleh jadi maksudnya adalah apa? Mereka akan diberi kabar gembira. Dan boleh jadi maksudnya adalah mereka akan mendapatkan kegembiraan di hati mereka. Baik. Fusiratil busyra bihadza wa hadza. Maka al-busyra ditafsirkan dengan makna yang pertama dan makna yang kedua. Memang datang berita dan memang di dalam hati mereka terbentuk kegembiraan. Wa qila wa summiyat busyra li'annaha tu'assiru fi basyaratil wajh. Ya, ini juga apa makna yang bagus. Asalnya adalah terkait dengan basyarah. Dikatakan busyra karena dia itu akan berkesan kepada kulit yang di wajah kita. Langsung kulitnya berseri-seri, wajahnya itu memerah atau barangkali menguning, yaitu cerah ceria dan sebagainya. Semula barangkali cemberut, sekarang jadi apa? Sekarang jadi wajahnya itu bergembira, tertawa bahkan dan sebagainya. Merubah, bahkan terkadang sampai menangis. Berubah warna kulitnya dan juga ya permukaan kulitnya itu. Walidzalika kanat nau'ain, karena itulah maka busyra itu ada dua macam. Busyra sarah, yaitu berita gembira. Sarah sama ya, yang menyenangkan kalau bahasa kami. Tu'assiru fihi nadharatan wa bahjah. Dia akan memberikan kesan di wajah nadharah, yaitu apa? Cemerlang, wajahnya menjadi berseri-seri. Wa bahjah, yaitu indah dan mengagumkan. Ini bahjah, bahi, sesuatu yang mengagumkan. Wa busyra muhzinah. Terkadang busyra berarti nggak boleh kita artikan kabar gembira ya, tapi mutlaqul busyra, yaitu apa? Berita yang menyedihkan. Tu'assiru fihi su'an wa abusan. Memberikan kesan di wajah itu kejelekan dan abus, yaitu wajahnya jadi keruh. Baik. Walakin idza utliqat, tetapi kalau dia dimutlakan busyra, kanat lisurur. Ini adalah untuk yang menggembirakan. Baik. Wa idza quyyidat, adapun kalau dia diikat dengan lafaz setelahnya, kanat bihasabi ma quyyidat bih. Maka dia sesuai dengan apa yang diikatkan di situ. Berita gembira, berita yang menyedihkan, berarti bukan berita gembira kalau busyra, tapi berita. Wa ammal basyarah bil fathah, adapun basyarah dengan di fathah ba, fahiya nadharatul wajh wa husnuh, yaitu kecemerlangan wajah dan indahnya wajah. Wa ammal busyarah bil dham, fahuwa ma yu'tahul mubasyir, sesuatu yang diberikan oleh, sayangnya nggak ada harokat sehingga sulit kita mengetahui mubasyir atau yang mubasyar. Karena apa? Termasuk kebiasaan salaf. Kalau apa mereka diberi kabar gembira, mereka akan memberikan hadiah. Jadi apakah maksudnya ini berita yang diberikan ataukah hadiah yang diberikan kepada sang pemberi hadiah, sang pemberi berita? Istilahnya busyarah. Berarti ada 3 harokat: bisyarah, basyarah, dan busyarah. Ini masuk dalam apa? Musalas kutruk. 3 harokat. Satu kata ada 3 harokat. Seperti apa? Fakuha, fakihah, dan fakoha. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Oke, ada satu statement, satu permintaan. Ada ulama yang pandai, tak amat pandai, dan ada lagi satu Jelas. gantung kepada pemahaman terhadap Al-Quran. Iya. Kepada pemahaman terhadap Al-Quran. Jadi gimana? Maksudnya adalah bahwasanya fikih itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di akhir-akhir, bukan paling terakhir tapi akhir-akhir dari kitab As-Sawa'iqul Mursalah, bahwasanya perselisihan itu akan terus mengiringi sejarah hidup manusia sesuai dengan apa? Perbedaan tingkatan pemahaman dan fikih mereka. Jadi wajar, ada ulama yang memahami demikian, ada ulama yang lebih tinggi pemahamannya, ada yang lebih tinggi lagi. Allah Ta'ala telah berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap yang punya ilmu masih ada yang lebih berilmu lagi, sampai ujungnya adalah Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk apa? Menyebarkan hadis. Kenapa? Rubahamili fiqhin wa laysa bifaqih. Boleh jadi orang yang menyampaikan fikih, menyampaikan hadis, dia bukan faqih, tapi apa? Ila man huwa afqah minhu, kepada yang lebih faqih. Menunjukkan apa? Fiqhul hadis dan fiqhul ayat itu bertingkat-tingkat. Kita lihat sendiri bagaimana tafsir para ulama bertingkat-tingkat. Ada yang sangat mendalam, ada yang ringkas saja. Seperti punya Syekh, siapa itu, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang mendukung Jamaah Tabligh, punya kitab tafsir Aisarut Tafasir. Memang ringan saja. Sekedar apa? Makna umum. Kalau dibandingkan dengan tafsir Ibnu Atiyah, jauh perbedaannya. Kalau dibedakan dengan Ibnu Asyur, jelas
Ibnu Ashur jauh lebih mendalam lagi. Kalau dibandingkan dengan punya Imam Syinqiti lebih mendalam lagi. Kalau dibandingkan dengan apalagi, yaitu tadaburnya Ibnul Qayyim, tak ada bandingannya yang tadi. Bagaimana tadaburnya Ibnul Qayyim menunjukkan apa? Pemahaman memang bertingkat-tingkat. Nah, tadi adalah contoh yang paling jelas dalam masalah ini, kisah apa? Utsman dengan Ali tadi. Sama-sama ulama, tapi apa? Allah menghendaki apa yang Dia inginkan. Untuk apa? Memberikan fikih membagikan fikih sesuai dengan yang Allah inginkan. Juga apa? Kisah siapa? Kisah Utsman, kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman sendiri. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Kami menjadikan Sulaiman faham tentang kisah ini dalam keadaan mereka berdua telah kami beri apa? Yaitu ilmu dan juga hukum, hikmah. Masing-masing telah diberi ilmu dan hikmah. Tapi untuk kisah ini ternyata apa? Ternyata Sulaiman lebih paham. Juga dalam kisah yang lain ada kalam yang cantik dari Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in tentang kisah Sulaiman ini, yaitu Allah memuji semuanya punya ilmu, tapi apa? Ternyata Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman pemahaman yang lebih bagus. Itu ma'ruf di kalangan apa? Para sahabat pun seperti itu. Pembahasannya panjang di awal-awal kitab I'lamul Muwaqqi'in tentang masalah tingkatan kemampuan para sahabat dalam apa? Dalam fatwa. Juga para ulama setelahnya mereka juga bertingkat-tingkat dan seterusnya. Ini kisahnya panjang tentang masalah itu. Dan memang tidak sama, jelas tidak sama. Antar kita tidak sama, antar masyayikh tidak sama, antar ulama tidak sama, antar a'immah tidak sama, antar hufat juga tidak sama. Bagaimana kisah yang ma'ruf tentang apa? Perdebatan antara Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in. Macam-macam masalah itu. Ini perkara yang dimaklumi semacam itu. Ada yang terjadi semacam itu. Wallahu a'lam. Masuk ke dalam.